Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat IR diagram. Kemudian dari IR diagram tersebut dihubungkan dengan alur database. Kami mengambil contoh kecil yaitu diagram entity relationship dari perpustakaan FISIP Universitas Airlangga, di mana para pengguna perpustakaan ini yaitu ada dosen, mahasiswa, dan juga tendik. Di dalam perpustakaan ini terdapat rak-rak yang menyimpan 3 macam koleksi, yaitu ada buku, jurnal, dan referensi. Karena kami masih belajar dalam membuat IR diagram, jadi kami membuat diskusi ini terasa sesederhana dan seringan mungkin agar mudah untuk dipahami. Mulai dari mahasiswa meminjam buku hingga pustakawan melayani mahasiswa. Dalam diskusi kita kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu langkah membuat entity dan atribut oleh teman saya Fadia, kemudian relationship dari entity oleh teman saya Isna, dan diakhiri hasil untuk tabel database oleh teman saya Kezia. Kemudian penarikan kesimpulan oleh teman saya Zain. Baiklah, yang pertama yaitu langkah membuat entity dan atribut oleh Fadia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rizky Yudhaya dengan NIM 3087. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas dan juga atribut. Yang pertama ada entitas. Apa sih entitas atau entity itu? Jadi, entity atau entitas adalah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Biasanya, entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Seperti yang bisa kita lihat di diagram ini. Di diagram ini, kita memiliki entitas pustakawan, entitas mahasiswa, entitas ruang baca, lalu ada entitas rak, ada entitas buku, ada entitas penerbit, dan juga yang terakhir ada entitas pengarang. Lalu, apa sih cabang-cabang yang ada di entitas itu? Nah, jadi cabang-cabang yang ada di entitas itu dinamakan dengan atribut. Jadi, setiap entitas ini memiliki elemen-elemen yang disebut dengan atribut dan berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ciri atau karakter dari suatu entitas tersebut. Nah, biasanya atribut ini digambarkan dengan bentuk elips. Seperti yang dapat kita lihat, pustakawan memiliki atribut ID pustakawan, tanggal aktif, ID pekerjaan, nama, dan juga alamat. Lalu selanjutnya, di entitas mahasiswa memiliki atribut nomor induk mahasiswa, asal fakultas, nama, prodi, alamat, dan juga nomor WA. Selanjutnya, di entitas ruang baca memiliki atribut ID ruang baca dan juga ID pustakawan. Di entitas rak memiliki atribut kode rak, lokasi, dan juga ID ruang baca. Selanjutnya, di entitas buku memiliki atribut nomor barcode, judul, ID pengarang, penerbit, tahun terbitnya, tanggal pengadaan, dan juga ID koleksi. Lalu selanjutnya kita memiliki entitas penerbit. Dalam entitas penerbit ini memiliki atribut ID penerbit, nama penerbit, alamat, dan juga kontak. Dan terakhir di entitas pengarang
kita memiliki atribut ID pengarang, nama pengarang, alamat, dan juga kontak. Nah, lalu di dalam atribut sendiri memiliki jenis-jenis. Terdapat 3 jenis atribut. Yang pertama ada multi-value, di mana atribut multi-value ini yaitu nilai dari suatu atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Selanjutnya ada composite, yaitu suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu dan dapat dipecahkan lagi atau memiliki subatribut. Dan terakhir ada derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau suatu relation. Biasanya, atribut derivatif ini digambarkan dengan elips yang bergaris putus-putus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Isna. Terima kasih. Relationship antara entity dan bagaimana keterkaitan hubungannya. Relationship merupakan hubungan di antara dua atau lebih entity. Relationship biasanya dilambangkan dengan lambang belah ketupat. Langsung saja pada penerapan relationship, entitas-entitas yang ada di perpustakaan BISIP yang kami buat database ini. Pertama, pada entitas buku dan entitas mahasiswa. Entitas buku memiliki kolerasi dipinjam dengan pertimbangan relationship-nya, yaitu banyak buku dapat dipinjam oleh satu mahasiswa, sehingga bentuk hubungannya adalah many to one. Hasil penggabungan menghasilkan entity relationship, yaitu peminjaman dengan atribut relationship-nya, yaitu petugas pelayanan, denda, jatuh tempo, barcode buku, tanggal, nama, NIM, nomor transaksi. Selanjutnya, pada entity buku dan penerbit memiliki kolerasi menerbitkan, di mana satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, sehingga bentuk relationship-nya adalah one to many. Selanjutnya, pada entitas buku dan entitas pengarang memiliki hubungan yang sama seperti hubungan buku dan penerbit, di mana membuat merupakan relationship-nya, sehingga satu pengarang bisa membuat banyak buku, menghasilkan entity relationship berupa tahun pembuatan buku. Selanjutnya, pada entity buku dan rak, di mana buku terkoleksi atau mengoleksi di rak. Hubungannya yaitu satu rak mengoleksi banyak buku, sehingga hubungannya adalah one to many, dan menghasilkan entity relationship berupa entity koleksi yang di dalamnya terdapat atribut kode rak, ID ruang baca, deskripsi, jenis koleksi buku, dan ID koleksi buku. Selanjutnya, pada entity rak dan entity ruang baca memiliki hubungan memiliki, di mana satu ruang baca memiliki banyak rak, sehingga hubungannya adalah one to many. Atribut hubungan, tanggal kepemilikan, dan lokasi. Selanjutnya, pada entity pustakawan dan ruang baca. Banyak pustakawan bekerja di merupakan relationship-nya di satu ruang baca, sehingga hubungannya adalah many to one. Atau bisa juga satu ruang baca memperkerjakan banyak pustakawan. Selanjutnya, terakhir pada entity pustakawan dan mahasiswa. Banyak pustakawan dapat melayani sebagai bentuk relationship-nya banyak mahasiswa, sehingga hubungannya adalah many to many, di mana dilambangkan dengan M dan N kecil, atau bisa dibaca banyak mahasiswa dilayani oleh banyak pustakawan. Dalam hal ini menghasilkan entity relationship berupa pelayanan dengan atributnya ID pustakawan dan tugas pelayanan. Sekian penjelasan tentang relationship antar entitas-entitas yang ada di perpustakaan BISIP. Ini selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana kita memasukkan IR diagram ke dalam tabel database yang akan dijelaskan oleh Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kezia Putri, NIM 071911633091, mengenai database, bahwa database adalah koleksi dari informasi yang terorganisir sehingga data dapat ditemukan kembali, dapat mudah disimpan, diatur, dan diupdate. Nah, sebelum ke IR diagram ini, apakah kalian pernah melihat database seperti ini? Ini adalah kumpulan dari database. Tabel diberi dengan warna kuning, ya ini adalah entitas, sedangkan row diberi warna biru, ini adalah atribut. Jadi kita tahu bahwa tabel database ini adalah tabel
peminjaman. Nah, kita sudah tahu kan bahwa entitas itu apa, atribut itu apa, seperti yang dijelaskan oleh Fadia. Sekarang kita ambil elemen-elemen ini. Nah, elemen-elemen ini tuh saling berkaitan dan menciptakan suatu relationship yang sering kita sebut dengan IR diagram. Nah, di sini kita bisa lihat relasi basis data dari entitas. Nah, di sini kita bisa lihat relasi basis data-data dari entitas karena kita punya IR yang sangat sederhana, mungkin database-nya seperti ini. Nah, pengguna prinsip saya kategorikan ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan pendik. Mereka mendapatkan NIP atau NIM dan nomor identitas yang lain sebagai kartu anggota. Nah, dalam tabel ini kita perlu ada bridge table untuk menjembatani antara mahasiswa dengan buku. Jadi apa yang menjembatani antara pengguna perpustakaan dan koleksi perpus ini adalah peminjaman, sehingga peminjaman tabel ini adalah bridge table. Nah, bridge table ini jika dia digambarkan di IR diagram adalah suatu relationship. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Isna tadi. Bisa jadi kardinal antara bridge table mahasiswa dan buku ini adalah one to many, sehingga mahasiswa dapat meminjam banyak buku, sedangkan buku hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Gitu, atau dosen atau pendik. Nah, jika kita perluas akan sebanyak ini yang pasti perlu didetailkan ya. Ini. Nah, sekarang saya akan tanya, apa yang bisa dihubungkan antara entitas-entitas ini? Jawabannya adalah dengan primary key dan foreign key. Nah, jadi pernah nggak sih kalian itu mengetik username yang sama saat mendaftar pada sosial media atau online shop, dan itu selalu tidak bisa karena hal itu merupakan menjadi primary key dalam suatu basis data raksasa yang bisa membedakan kalian dengan pengguna yang lain. Jadi primary key ini sifatnya unik, dia bisa membedakan buku yang satu dengan buku yang lain, atau buku dengan jurnal atau jurnal dengan referensi. Ini kita bisa lihat bahwa nama fakultas ada atribut nama, NIM, fakultas, program studi, alamat, email, dan nomor WA. Apa yang bisa membedakan mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Nama. Mungkin nama yang Putri bisa kembar dengan nama putri yang lain, atau nama Kezia bisa kembar dengan nama Kezia yang lain. Nah, bagaimana dengan fakultas? Fakultas tidak bisa mengidentifikasikan secara spesifik mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, sedangkan program studi juga tidak bisa. Alamat, email, bahkan nomor WA pun sepertinya tidak mungkin. Nah, tinggal NIM sebagai identifikasi mahasiswa tersebut. Nah, apakah mahasiswa dapat mengubah NIM-nya secara bebas? Tidak. Oleh karena itu, syarat yang lain dari primary key, dia unik dan juga tidak bisa diubah-ubah. Kemudian dia tidak nol atau memiliki nilai, harus memiliki nilai. Nah, setiap entitas ini pasti memiliki primary key untuk menghubungkan satu sama lain. Seperti misalnya mahasiswa di table mahasiswa ini dapat meminjam buku dengan NIM-nya. Garis kuning ini adalah relationship-nya. Nah, bagaimana dengan foreign key? Mengapa di sini di tabel peminjaman NIM menjadi foreign key? Nah, saya akan membahas apa itu foreign key. Di tabel peminjaman, nomor transaksi menjadi primary key. Mengapa tidak NIM? Nah, saya akan jelaskan bahwa foreign key atau FK itu adalah primary key, tetapi dia ditempatkan di tempat yang lain yang tersambung pada tempat asal, sehingga kita bisa tahu transaksi ini dilakukan oleh siapa. Jika hanya nama yang tercantum, nama sangat banyak dan kita butuh yang unik dan spesifik.
Maka NIM digunakan sebagai foreign key pada tabel peminjaman. Sehingga relationship dari tabel basis data ini adalah dengan foreign key. Salah satu ciri khas foreign key dia tidak harus unik, tetapi dia bisa diulang-ulang dalam satu tabel. Mahasiswa bisa meminjam beberapa kali, pinjam kembali dalam satu hari. Jadi misalkan mahasiswa ini meminjam buku dengan nomor transaksi yang spesifik, lalu kita bisa tahu nomor transaksi ini dilakukan oleh siapa, yaitu dengan kita bisa tahu dengan NIM sebagai foreign key-nya. Foreign key, kita pernah tahu apa itu multi foreign key. Nah, kalau dalam suatu tabel bridge misalnya tidak ada identitas spesifik, lalu di situ ada 2 FK, misal NIM dan nomor barcode saja, kita perlu tahu kapan transaksi ini dilakukan. Untuk membedakan, kita bisa menggabungkan NIM dan nomor barcode dan jadilah composite primary key. Namun, ini cukup membingungkan sih menurut saya, maka saya prefer untuk menambah identitas baru seperti nomor transaksi atau nomor ID supaya tidak membingungkan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa mahasiswa meminjam buku. Kita bisa lihat di tabel peminjaman, siapa yang meminjam adalah dengan NIM, apa yang dipinjam adalah dengan nomor barcode. Nah, kita bisa lihat bahwa tiap-tiap hubungan ini saling menghubungkan primary key dan foreign key. Seperti ruang baca yang ditangani oleh siapa, pustakawan siapa, kita bisa lihat ID pustakawannya. Nah, dari basis data yang kita buat ini adalah bentuk konsepnya. Mari kita lihat bagaimana penerapan konsep ini. Ini adalah penerapan konsep dari database yang kita di sini ada seorang mahasiswa bernama Fadia dengan NIM 07145567499. Lalu Fadia ini meminjam buku dengan nomor transaksinya 1911270035. Nah, buku apa yang dipinjam adalah Make an Event. Kita bisa lihat bahwa tabel peminjaman ini mempunyai foreign key nomor barcode buku, yaitu menghubungkan dengan tabel buku jurnal referensi. Di tabel buku, kita bisa lihat bahwa buku ini mempunyai 2 kopi yang dikarang oleh kode 1488. Siapakah itu pengarangnya? Kita bisa lihat di tabel pengarang. 1488 ini mengarah ke tabel pengarang yang dilalui bridge tabel tahun dikarang. Jadi buku Make an Event ini dikarang oleh Siska Widi. Nah, di sini di tabel buku ini juga ada foreign key ID penerbit. Lalu kita bisa lihat bagaimana asal dari buku Make an Event ini berasal dari ID koleksi yang mempunyai nomor ID koleksi 101. Sehingga buku ini dikoleksi dengan ID 101 dengan jenis buku umum di sini yang berada di rak nomor rak 004 buku umum IIP atau 004 BU IIP. Kita bisa tahu bahwa Make an Event ini, buku Make an Event ini berada di ruang baca EIP karena berasal dari rak yang dipunyai oleh RBC IIP. Siapakah yang melayani di RBC IIP? Kita bisa lihat di tabel ruang baca ada foreign key ID pustakawan. Kita dihubungkan ke tabel pustakawan. 1246 adalah ID pustakawan dari nama Haikal Chandra. Dia memiliki ID pekerjaan 33 PEL. Haikal melayani Fadia kita bisa lihat pada tabel peminjaman. Nah, Fadia ini dilayani oleh ID pustakawan 1246 dengan nama pustakawan Haikal. Nah, yang saya ceritakan ini adalah hasil dari IR diagram atau nama lainnya adalah basis data. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya Zain. Dan terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Pada diagram yang sudah kita buat, terdapat entitas atau entity yang merupakan
objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Di setiap entitas terdapat elemen-elemen yang disebut dengan atribut yang biasanya berbentuk elips. Selanjutnya yaitu relationship yang merupakan hubungan di antara dua atau lebih entitas. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya dan yang ada pada diagram tersebut, yaitu pada entitas buku dan rak memiliki kolerasi terkoleksi, sehingga banyak buku terkoleksi di satu rak, sehingga hubungan many to one. Dari hubungan tersebut menghasilkan entitas relationship berupa koleksi yang atributnya ID koleksi, jenis koleksi, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu dalam database. Sebagai contohnya, pada saat kita mengetik username yang sama pada register form, saat mendaftar pastinya tidak bisa. Hal tersebut dikarenakan primary key. Primary key adalah suatu atribut atau field yang unik teridentifikasi tiap-tiap record dalam tabel tertentu. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata selama diskusi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.